Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan cerita aja kepada kalian tentang kelebihan dan juga kekurangan dari iQOO Z9 ini setelah aku pakai hampir 1 bulanan ini. Apakah dengan harga 4 jutaan HP ini worth it buat kalian beli atau tidak? Oke, langsung aja kita ke kelebihannya terlebih dahulu. Oke, untuk kelebihan yang pertama yang aku rasain dari HP ini yaitu dari segi desainnya. Nah, untuk desainnya menurut aku ini termasuk bagus ya di harga segini. Desainnya itu simple tapi elegan. Kemudian untuk modul kameranya ini mirip seperti di iQOO 12 yang harganya lebih mahal. Kemudian untuk tekstur bodinya juga ini bagus ya, matte finish. Tapi untuk materialnya ini masih menggunakan plastik ya. Tapi untuk build quality-nya ini udah oke aja. Kemudian desain bagian depannya juga ini termasuk bagus karena udah memiliki bezel yang cukup tipis, guys. Kemudian untuk kelebihan yang kedua yang aku rasain dari HP ini yaitu dari segi layarnya. Nah, untuk layarnya ini udah cakep banget ya di harga 4 jutaan. Udah pakai panel AMOLED, resolusinya udah tinggi banget di 1,5K. Kemudian untuk refresh rate-nya ini udah tinggi banget ya di 144 Hz, dimana untuk HP-HP standarnya itu cuma di 120 Hz aja. Kemudian untuk brightness-nya juga ini tinggi banget di 4500 nits, guys ya. Jadi untuk kualitas panelnya ini udah termasuk bagus ya, warnanya, kemudian detailnya juga ini termasuk tajam. Untuk nonton, untuk sosial media ini udah mantap banget. Untuk kecerahan layarnya juga ini udah termasuk terang, guys ya, udah mirip-mirip seperti HP flagship. Kemudian untuk responsivitas layarnya juga ini mantap ya, nggak ada delay touch ataupun ghost touch yang ada di HP ini. Udah oke banget lah untuk masalah layarnya. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu dari segi speakernya. Nah, untuk speakernya ini udah stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian earpiece. Dan untuk kualitasnya ini termasuk bagus di harganya, udah terasa kencang gitu ya. Tapi bukan yang terbaik di harganya ya. Kalian dengerin aja dan nilai aja sendiri di sini. Oke, kemudian untuk kelebihan yang keempat yaitu dari segi performanya. Nah, untuk performanya ini udah mantap banget ya. Chipsetnya udah pakai Snapdragon 7 Gen 3. Kemudian RAM-nya ini 8/256 GB. Ada juga yang 12/256 GB. Kemudian untuk skor Antutunya di sini aku udah tes dan dapetin skor di angka 790 ribuan poin. Hampir 800.000 poin. Ini mirip seperti chipset HP flagship beberapa tahun lalu ya, seperti di Snapdragon 865 ya. Jadi untuk performa seharian ini udah enak banget. Untuk buka tutup aplikasi ini udah termasuk kenceng ya, satset gak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk main game juga ini mantap banget ya. Di sini aku bakal ngetes 3 game aja, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Untuk game Mobile Legends ini bisa disettingan ultra 120 fps ya, dan aku setting di settingan tersebut. Dan untuk fps-nya ini lancar, stabil ya, di rata-rata 114 fps. Ini udah mantap banget untuk main game Mobile Legends. Untuk suhunya juga ini masih oke di 42 derajat Celcius. Untuk PUBG Mobile ini bisa disettingan smooth extreme, jadi mentok di angka 60 fps aja. Dan untuk gameplaynya ini stabil parah ya, nggak ada masalah sama sekali. Untuk giroskopnya juga udah giroskop hardware. Kemudian untuk suhunya juga ini adem ya, di angka 40 derajat Celcius. Kemudian untuk game berat seperti Genshin Impact di sini aku setting di rata kanan highest 60 fps dan ini masih playable banget ya. Untuk FPS rata-ratanya ada di angka 41 fps ya, walaupun bukan yang terkencang untuk main game. Gak seperti di Infinix GT 20 Pro maupun Poco X6 Pro, tapi menurut aku ini masih playable, masih enak buat main game berat sekalipun. Dan plusnya HP ini itu suhunya adem banget, guys. Untuk suhu main Genshin rata kanan cuma di angka 43,8 derajat Celcius. Dimana untuk HP sekelasnya itu bisa tembus sampai 45 sampai 48 derajat ya. Di HP ini cuma 43,8 derajat Celcius aja. Jadi ini suatu kelebihan yang mantap, yaitu suhunya juga adem ya, walaupun di settingan rata kanan sekalipun. Oke, kemudian untuk kelebihan yang kelima yaitu dari segi kualitas fotonya. Nah, untuk kameranya ini beresolusi 50 megapiksel dan satu kamera depth sensor. Jadi nggak ada ultrawide-nya. Kemudian kamera depannya ini beresolusi 16 megapiksel. Ya, untuk kualitas fotonya menurut aku ini udah termasuk bagus ya. Di HP yang mementingkan performa ini udah termasuk oke, guys. Untuk foto di siang hari ini fotonya cukup bagus, detailnya cukup oke, tapi di sini kelihatan ada processingnya ya, guys ya. Tapi di sini nggak lebay, jadi udah siap buat diposting di sosial media.
Untuk foto selfie-nya juga ini udah termasuk detail ya, tapi ada sedikit efek beauty-nya. Untuk foto malam di sini gambarnya bersih, cukup detail, tapi pas ngefotonya tangannya harus stabil ya karena nggak ada OIS-nya. Oke, ini dia untuk kualitas perekaman dari iQOO Z9 ya, di resolusi 4K 30 fps. Ya, ini untuk kualitasnya cukup oke sih, walaupun bukan yang terbaik. Tapi walaupun nggak ada OIS-nya, tapi ini cukup stabil ya. Karena mungkin IIS-nya ini aktif, cukup oke. Walaupun kalau dilihat-lihat ini nggak setajam 4K di HP lain sih guys ya, di harga yang sama ya. Oke, ini untuk perekaman kamera depan dari iQOO Z9 ya, di resolusi 1080 di 30 fps, mentok ya resolusinya. Untuk kestabilannya ini sih nggak terlalu stabil ya, cukup oke tapi nggak terlalu stabil. Untuk warnanya sih udah cukup oke ya. Oke, selanjutnya untuk kelebihan yang keenam yaitu dari segi baterai dan juga pengecasannya. Nah, untuk baterainya ini berkapasitas 6000 mAh ya, ini gede banget, dan untuk pengecasannya ini ada di angka 80 watt. Dan di sini aku udah tes dapetin SOT sampai 10 jam guys ya. Ini gila banget, awet banget buat HP sekelas 6000 mAh. Diadu dengan HP lain yang baterainya sama di 6000 mAh juga masih lebih awet HP ini guys ya. Jadi bukan hanya kapasitasnya yang besar, tapi efisiensi HP-nya juga ini mantap banget ya. Kemudian untuk ngecasnya juga ini cukup cepat ya, dari 2% sampai 100% cuma butuh waktu di sekitaran 51 menit aja. Oke, kemudian untuk kelebihan yang ketujuh yaitu dari segi fitur-fiturnya. Nah, untuk fitur-fiturnya ini cukup lengkap ya, mulai dari NFC, ada IP rating 64, kemudian ada IR blaster di bagian atas, kemudian udah stereo speaker, dan juga untuk haptic feedbacknya ini udah termasuk yang bagus ya. Ini udah oke banget lah untuk kualitas haptic feedbacknya, udah mendekati kualitas HP-HP flagship guys. Oke, untuk kelebihan yang terakhir yaitu dari segi softwarenya. Nah, untuk UI-nya ini menggunakan Fantouch OS versi 14 dengan Android 14, dan ini bakal dapat update 2 kali Android dan 3 tahun security patch. Nah, untuk UI-nya di sini menurut aku udah termasuk oke ya, lebih matang daripada di HyperOS maupun di XOS-nya Infinix ya. Untuk UI-nya ini kerasa ringan ya, chipsetnya ngebut dan UI-nya ringan, jadi ini kombinasi yang bagus banget. Tapi minusnya di sini masih ada bloatware-nya guys ya, walaupun masih bisa di uninstall. Kemudian di notifikasinya itu ada iklan, terutama di notifikasi dari browser bawaannya, yaitu banyak notifikasi-notifikasi gak jelas, tapi untungnya bisa dinonaktifkan. Itu aja sih keluhan dari UI di HP ini, tapi overall udah cukup oke lah ya. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas dari segi kekurangan yang ada di HP ini. Untuk kekurangan yang pertama yang aku rasain itu HP ini gak ada kamera ultrawide-nya. Ya, di harga 4 jutaan gak ada ultrawide, ini sebuah kekurangan sih ya. Jadi buat kalian yang butuh kamera yang fleksibel, bisa kamera ultrawide atau lebar-lebar gitu ya, HP ini itu nggak punya guys. Kemudian untuk kekurangan yang kedua, HP ini nggak ada OIS-nya ya. Di harga 4 jutaan di HP lain itu udah ada OIS-nya ya rata-rata, tapi di HP ini nggak ada. Padahal di iQOO Z7 sebelumnya itu ada OIS-nya, tapi di penerusnya itu malah nggak ada guys. Jadi kalau kalian buat foto malam itu kalian harus stabil ya untuk nge-shootnya gitu, kalian harus stabil. Kalau gerak itu fotonya bakal sedikit ngeblur ya. Jadi menurut aku OIS ini cukup penting di sebuah HP, apalagi di HP harga 4 jutaan ke atas. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu HP ini nggak ada lubang jack audio ya. Jadi ini cukup disayangkan, soalnya HP ini mengutamain performa ya. Jadi kalau main game itu enaknya dipakein headset guys ya. Tapi kalian bisa mengakalinya dengan beli converter dari USB-C ke jack audio sih guys ya. Kemudian untuk kekurangan yang terakhir yaitu HP ini nggak ada slot untuk micro SD ya. Jadi buat kalian yang beli varian 8128, menurut aku itu kurang worth it ya, karena 128 itu udah termasuk kecil ya buat HP yang ngandelin performa, karena kalian bakal nginstal banyak game, kecuali kalau kalian jarang main game gitu ya. Tapi buat kalian yang beli di 256 GB menurut aku masih cukup-cukup aja sih guys.
Jadi ini sebuah kelemahan yang enggak fatal-fatal banget sih. Oke, mungkin itu aja untuk kelebihan dan juga kekurangan dari iQOO Z9. Ya, menurut aku HP ini masih jauh lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Dan kekurangannya juga ini bukan kekurangan yang fatal-fatal banget ya. Jadi menurut aku HP ini jelas worth it banget buat kalian beli. Apalagi buat kalian yang nyari performa, nyari baterai yang awet banget, kemudian nyari kualitas multimedia yang mantap. Ya, menurut aku HP ini worth it banget buat kalian beli. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Cikgu Tech. Jumpa lagi di video berikutnya.